الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم إنا نتوسل إليك بحضرة شفينا سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآله وأصحابه، خصوصا أهل البدر من المهاجرين والأنصار، ثم إلى جميع تابعين الشهداء والأولياء والصالحين والمصنفين والمؤلفين، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي، أستاذنا كاجي محفوظ أحمد بن حجي محمد الرملي، أستاذنا كاجي مختار بن حجي سلمان، أستاذنا العالم العلامة الشيخ محمد زين بن عبد الغني الرشدي البنجري، وجدنا قلب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، وجدنا كاجي تبرني بن عارف وابن وصالهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم، ويعيد علينا يا الله من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرامتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة، وجدودنا وجداتنا آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، ومن له حقا علينا غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار الفن واليقين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah inayah daripada Allah. Allah pilih kita, Allah masukkan kita, Allah dudukkan kita dalam rahmatnya Allah, yaitu majelis ilmu. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, yang mana kita masih pada Babu fi bayani kasrati turuqil khairi, bab menjelaskan banyaknya jalan untuk melakukan kebaikan, yang mana pada malam hari ini kita masuk pada hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid din fid darain fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ar-rabi'u anhu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bih. Inna bikulli tasbihatin sadaqatan, kulli takbiratin sadaqatan, kulli tahmidatin sadaqatan, kulli tahlilatin sadaqatan, wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslimun.
Ar-rabi'u, hadis yang keempat dalam bab banyaknya untuk melakukan kebaikan. Anhu, maksud anhu di sini kembali lagi kepada Abu Dzar. Jadi hadis yang kedua, hadis yang keempat sampai malam ini hadis yang keempat, hadis yang kedua, hadis yang ketiga sampai malam ini hadis yang keempat, itu semuanya sama, yang meriwayatkan itu Abu Dzar. Anhu, maksud anhu di situ Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi kata Abu Dzar, ananasan, sungguhnya manusia, orang-orang, ya, yang dimaksud orang-orang di sini fuqara, ya, orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin. Qalu, yang mana mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kata mereka orang-orang fakir ini, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasul, tuh ahlud dusur, orang-orang yang kaya, orang-orang yang banyak harta, mereka sudah memborong begitu banyak ganjaran dan pahala di sisi Allah. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta yang mereka miliki. Qala, maka Nabi menjawab, awalaisa, apakah tidak, kata Nabi, qad ja'ala lakum, sungguh Allah sudah menjadikan bagi kalian sesuatu tasaddaqu nabi, yang sesuatu itu kalian bisa untuk bersedekah. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin shadaqatan, sesungguhnya tiap bacaan tasbih itu sedekah. Makulik takbiratin sodaqatan, dan tiap-tiap bacaan takbir itu sedekah. Makulli tahmidatin sodaqatan, tiap-tiap bacaan tahmid itu sedekah. Makulli tahlilatin sodaqatan, tiap-tiap bacaan tahlil itu sedekah. Amrun bil ma'rufi sodaqatun, mengajak orang untuk melakukan kebaikan itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, mencegah orang supaya tidak berbuat kemungkaran itu sedekah. Wa fi buq'i ahadikum shadaqatun, berhubungan suami istri pun sedekah. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah dengan perasaan terkejut, ya. Ternyata berhubungan suami istri juga sedekah. Maka mereka nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati haduna syahwatahu, apakah salah seorang dari kami yang mendatangkan syahwatnya, yakunu lahu fiha ajrun, apakah dengan melampiaskan syahwat itu dia dapat pahala? Ini wahai Rasulullah, dia melampiaskan syahwat. Emang dari melampiaskan syahwat itu dia dapat pahala? Qala, maka Nabi menjawab, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Law wada'aha fi haram, jikalau seseorang itu berhubungan dengan hubungan yang haram, mohon maaf, zina, akana alaihi wizrun, apakah itu dosa, kata Nabi? Kan itu dosa. Ketika orang tuh melampiaskan syahwatnya kepada sesuatu yang bukan yang halal, haram, zina, itu dosa. Maka kata Nabi, wa kadzalika, begitu pula iza wada'a fil halal, apabila dia menempatkan syahwatnya pada sesuatu yang halal, dia menjima istrinya, yang istrinya itu sah, halal bagi dia, kana lahu ajrun, maka bagi orang tersebut dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Masya Allah, ya, kita bahas hadis keempat. Jadi di hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Dzar, ya. Jadi an-nasan, orang-orang, maksudnya di sini fuqara, ya, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Ya, mereka ini ngadu, mengeluhkan sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ya Rasulullah, tuh orang-orang kaya, wahai Rasulullah, mereka sudah memborong semua kebaikan. Semua kebaikan diborong oleh mereka. Ya, kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka puasa. Cuman masalahnya Rasulullah, tuh orang-orang yang kaya, mereka punya harta untuk sedekah, sedangkan kami tidak mampu untuk sedekah. Nah ini, di dalam syarah hadis itu, ya, pelajaran di sini, karena sahabatul radhiyallahu anhu adalah para sahabat Rasulullah itu li syiddati hirsihim 'alal a'mali shalihah. Ya. Ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat untuk mengerjakan amal soleh.
Nggak terima tuh. Ada yang mampu beramal, sedangkan dia nggak mampu, dia nggak terima. Nah, ini juga semangat nih, nggak mau kalah dengan yang lain dalam hal amal soleh. Wa quwwatil ragbatihim fil khair, dan ini menunjukkan kuatnya kegemaran mereka terhadap kebaikan. Ya zanuna alama yata'azzaru alaihim fi'luhu minal khair. Nah ini mereka itu para sahabat sedih apabila mereka tidak mampu melakukan satu perbuatan daripada amal soleh atau kebaikan. Sedih. Jadi sedihnya para sahabat itu ketika tidak mampu, ingin melakukan kebaikan, ingin beramal soleh tapi tidak mampu untuk melakukan kebaikan amal soleh tersebut. Oh, itu sedihnya mereka. Sedih mereka karena ibadah. Sedihnya mereka karena perihal akhirat, bukan dunia. Kalau kita kan sedihnya perkara dunia. Itu kita. Ya. Jadi saya sama anak istri saya tuh pernah ke suatu tempat. Sesampainya di parkiran, cuman kami yang pakai sepeda motor, yang lainnya pakai mobil. Nih, saya sama anak istri itu pernah ke suatu tempat, sampai di parkiran, cuman kami yang pakai motor. Jadi orang yang datang sana pakai mobil semua. Ya Allah. Maka terbesit di pikiran saya, pengen sedih ini perkara dunia. Jadi di pikiran saya tuh pengen sedih ini perkara dunia loh. Nah ini maka apa ya, kita berusaha merubah sedih kita itu bukan perkara dunia tapi perkara akhirat, perkara kebaikan, perkara amal soleh. Jangan kita sedih ya, ketinggalan masalah harta tapi tidak sedih ketika ketinggalan amaliyah. Nah ini yang salah. Jadi ikhtiar, berusaha untuk melawan itu semua, merubah tuh rasa sedih kita bukan perihal dunia tapi akhirat. Nah, ingat-ingat yang seperti itu. Ini para sahabat sedihnya mereka kalau tidak mampu melakukan kebaikan, pengen tapi nggak mampu. Contohnya seperti sedekah tadi. Itu ya Rasulullah. Ya, mereka ngadu ada Rasulullah. Ya, itu orang kaya mereka bisa sedekah, sedangkan kami yang fakir bagaimana? Nggak mampu, nggak untuk sedekah karena fakir, nggak punya harta sebagaimana orang-orang yang kaya. Maka di sini dalam syarahnya itu disebutkan hadhi syakwa ghibthah. Jadi di sini nih para sahabat mengeluhkan itu ghibthah, keluhan berupa ghibthah. Wala syakwa hasadin, bukan hasud, bukan. Beda ya ghibthah karena hasudnya. Kalau ghibthah itu apa? Melihat orang punya kelebihan, pengen juga memiliki kelebihan itu untuk berbuat baik sebagai orang tersebut. Ya, melihat orang itu punya kelebihan, kemudian dengan kelebihan itu dia mampu berbuat baik, maka kita ghibthah, pengen juga memiliki seperti itu untuk bisa meniru kebaikannya. Itu ghibthah. Kalau hasad, ya melihat orang punya kelebihan, tapi dia pengen tuh kelebihan orang lain hilang dari orang tersebut dan dia yang memiliki kelebihan. Nah ini. Jadi di sini sahabat itu ghibthah, bukan hasud. Wala i'tiradin 'ala Allah azza wajalla, dan bukan i'tirad kepada Allah. Bukan berarti sahabat ngadu, wahai Rasulullah tuh orang kaya tuh, mereka bisa sedekah, kami nggak bisa. Kami ketinggalan dalam hal ganjaran pahala di sisi Allah. Itu bukan i'tirad mereka. Tapi itu tadi ghibthah. Ya, ghibthah. Dalam hadis itu kan Nabi, la hasada illa fi isnatain. Nggak boleh hasud kecuali dalam dua perkara. Yang dinamakan ghibthah tadi. Yang pertama apa? Rajulun atahullahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqqi. Ya. Seseorang yang Allah berikan kepada seseorang tersebut harta, kemudian hartanya dia gunakan untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk infak, untuk membantu sesama. Itu kita boleh ghibthah, boleh hasud. Hasud di sini maksud dan hasudnya ghibthah tadi. Boleh kita, wah itu orang kaya luar biasa, beliau dermawan, mudahan saya juga kaya seperti beliau supaya saya bisa meniru kedermawanannya. Itu boleh. Yang pertama kepada orang kaya yang dermawan. Yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimaha. Ya.
Orang yang Allah berikan kepada dia hikmah, ilmu, kemudian dengan ilmu itu dia menetapkan suatu perkara dan dia mengajarkan, menyebarkan ilmunya. Nah, boleh kita gitu. Wah, itu guru itu luar biasa. Beliau bukan hanya berilmu tapi jual manfaat ilmunya. Mudahan juga saya bisa ya seperti beliau berilmu dan manfaat ilmu saya. Boleh itu gitu. Ya, hasud, ya maksudnya hasud itu gibtoh di situ boleh. Ya kepada orang kaya yang dermawan dan kepada orang alim yang mengajarkan ilmunya. Nah, makanya guru kita tuh mengajarkan ya, ketika melihat orang alim, melihat orang soleh, orang ahli ibadah atau penghafal Quran, ya orang ahli di bidang Quran, maka pandang kata guru kita, pandangan dengan pandangan bukan mu'tirat, tapi berdoa dalam hati. Allah tuh anugerah yang Engkau berikan kepada beliau orang alim, berikan juga mudahan saya juga jadi orang alim. Beliau berilmu, mudahan saya juga berilmu. Beliau manfaatkan beliau punya santri, punya jamaah, mudahan juga saya punya. Ya. Beliau mampu meneruskan perjuangan Rasulullah, menggerakkan hati Rasulullah, mudahan saya pun juga bisa begini beliau. Nah, itu namanya gibtoh. Nah, beda sama hasad. Kalau hasad tadi ya nggak mau melihat seseorang memiliki kelebihan, pengen hilang kelebihan yang dimiliki orang lain, dia pengen dia saja yang memiliki kelebihan. Kalau gibtoh ya dia berharap kelebihan orang lain itu juga dia miliki untuk bisa meniru kebaikan dari kelebihan yang orang lain miliki tersebut. Itu. Nah, jadi di sini ya, awal hadis ini menunjukkan tentang semangatnya para sahabat ibadah, sedihnya mereka itu dalam perkara kalau ketinggalan amaliyah ya ibadah. Dan ini bukan hasud tapi gibtoh. Mereka tuh mengadu tuh para sahabat mengeluhkan Rasulullah, ya Rasulullah, nih kami orang fakir ketinggalan dengan orang-orang kaya ya Rasulullah. Ya. Itu tadi yang kami tidak bisa, mereka bisa sedekah, kami nggak bisa ya Rasulullah. Maka qala Nabi menjawab, ya awalaisa qad ja'ala lakum ma tasaddaqu bih. Apakah tidak kata Rasulullah, Allah itu sudah jadikan sesuatu yang kalian itu bisa bersedekah dengan itu. Makanya kata Nabi, apa itu sedekahnya bagi kalian yang tak mampu dengan harta? Inna bi kulli tasbihatin shadaqatan. Setiap kalimat tasbih sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan. Setiap kalimat takbir Allahu akbar sedekah. Wa kulli tahmidatin. Setiap kalimat tahmid alhamdulillah shadaqatan sedekah. Kulli tahlilatin, setiap kalimat tahlil la ilaha illallah sedekatan itu sedekah. Ya, saya enggak panjang lebar ya bahas ini. Ini sudah berapa kali pernah kita bahas masalah tasbih, ya takbir, tahmid, tahlil ini. Ya, jadi sekedar kita baca aja, nggak kita jelaskan lebih luas karena sudah pernah beberapa kali kita membahas masalah ini. Amrun bil ma'rufi shadaqatun, ya mengajak orang untuk melakukan kebaikan sedekah. Nahyun 'anil munkari shadaqatun, menyegah orang untuk melakukan kemungkaran juga sedekah. Nah, jadi amar ma'ruf nggak perlu jadi pendakwah dulu, nggak perlu harus jadi orang alim dulu. Ya. Setiap kita harus menegakkan amar ma'ruf minimal paling tidak di dalam rumah tangga gitu. Ajak anak istri untuk salat, amar ma'ruf. Cegah istri dan anak perempuan membuka aurat, nahi mungkar. Mulai dari rumah, ya, dari keluarga kita. Ya. Makanya saya ingat ya pesan teman kita. Ya. Jadi jangan hanya berceramah di luar, jangan hanya naik mimbar khutbah di masjid, di mana-mana masjid khutbah, tapi lupa menyampaikan amar ma'ruf kepada anak istri di rumah. Nasihat disampaikan kepada jamaah, tapi lupa menasihati yang di rumah. Nah, amar ma'ruf nahi munkar nggak perlu menjadi pendakwah. Setiap kita bisa melaksanakannya, terutama di rumah masing-masing. Itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir, hafidun ahadikum shadaqatun. Nah, ini yang kita bahas. Ini belum pernah kita bahas. Hafidun ahadikum shadaqatun, kata Nabi. Hubungan intim suami istri sedekah. Tuh, sedekah. Maka heran ya, terkejut para sahabat, ya Rasulullah. Ya, ini hubungan intim ini, hubungan suami istri ini melampiaskan syahwat. Memang dengan melampiaskan syahwat itu dapat pahala. Maka kata Nabi, ara'aitum law wada'aha fi haramin akan alaihi wizrun.
Bukankah kalau kalian tuh melampiaskan syahwat kepada yang haram, berzinah itu dosa? Ya, maka demikianlah kata Nabi, "Iza wada'aha fil halal kana lahu ajrun." Kalau kalian tuh berhubungan dengan yang halal, berhubungan dengan istri sah kalian, maka begitu pun kalian akan mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa, dari hubungan suami istri itu ibadah, sedekah, ada pahala sedekah di situ. Jadi ketika berhubungan badan, ya itu ada sedekah istri untuk suami, sedekah suami untuk istri. Nah, luar biasa. Nah, ini kan kita membahas banyaknya jalan-jalan untuk melakukan kebaikan. Sangat banyak kebaikan yang dikeluhkan para sahabat. Jadi masalah sedekah, maka dijelaskan oleh Nabi, sedekah itu bukan hanya dengan harta. Ya, kalimat-kalimat yang baik tadi, zikir tadi, ya, mengajak orang kebaikan, mencegah kemungkaran, itu semua sedekah, termasuk ini tadi berhubungan suami istri. Nah, ini menunjukkan betapa banyaknya kebaikan. Sedekah bukan hanya dengan harta, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya seperti ya itu tadi, berhubungan suami istri. Itu pun sedekah. Luar biasa. Apalagi ya, ketika berhubungan badan, dilaksanakan adab-adab berhubungan badan di sana. Makanya kan dikatakan jangan kalian mendatangi istri kalian seperti binatang. Langsung aja. Enggak ada apa-apa. Orang pemanasan dulu. Apa pemanasannya? Berjumur rayu dulu. Ini langsung dilepas, langsung dihantam. Nah, ini salah. Dia katakan jangan seperti binatang. Ada adabnya. Nah, hubungan badan saja sudah pahala sedekah di sana. Apalagi dilaksanakan adab-adabnya. Ya, sunnah di sana dikerjakan. Tambah lagi tuh pahalanya. Dari hubungan badan saja sudah begitu banyak kebaikan yang kita dapatkan. Inilah babnya. Ya, menunjukkan bahwasanya begitu banyak jalan untuk melakukan kebaikan. Tuh, dari berhubungan badan luar biasa balasannya. Ada pahala sedekah. Setelah berhubungan badan pun sama. Mandi junub itu luar biasa. Diriwayatkan orang suami istri yang mandi junub setelah melakukan hubungan suami istri, maka mandinya itu ya lebih baik ketimbang dia bersedekah 1000 ekor kambing. Mampu kira-kira kita sedekah 1000 kambing? 1000 kambing sedekah. Apa tuh, anak aja ya kah? Apa tasmiyah, selain tasmiyah apa? Akikah. Lupa saya. Akikah aja yang anak laki-laki yang 2 aja belum ada yang kita nih belum bisa melaksanakan. Nah, baru 2 ekor kambingnya. Nah, ini 1000 nih. 1000 kambing tuh mandinya suami istri setelah berhubungan suami istri itu lebih baik ketimbang dia bersedekah 1000 ekor kambing. Gak mampu kita, ya sudah berhubungan suami istri, mandinya itu lebih baik dari itu. Masya Allah. Dan riwayat yang lain itu disebutkan ya, siapa orang yang dia itu berhubungan badan di malam hari, ya. Siapa suami istri berhubungan badan di malam hari, kemudian di pagi hari Jumatnya dia mandi, berarti hubungannya malam Jumat. Maka sunnah tuh sangat dianjurkan berhubungan badan malam Jumat. Ya, nih orang yang berhubungan di malam hari, ya, suami istri berhubungan malam hari, kemudian dia mandi di pagi hari Jumat. Dia mandi, ya, mandi junub. Kemudian dia berangkat ke masjid dengan tenang. Dia duduk di dekat imam. Dia mendengarkan khutbah. Maka kata Nabi, orang yang demikian itu setiap langkahnya dari rumah menuju masjid akan diberi ganjaran pahala sama dengan beribadah 1 tahun penuh. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia sholat. Tuh, apa awalnya? Berhubungan badan suami istri. Awalnya itu. Maka setiap langkahnya tadi kata Nabi, setiap langkah itu sama dengan beribadah 1 tahun. Yang 1 tahun itu siangnya dia berpuasa, malamnya dia sholat. Masya Allah, luar biasa. Nah, di sini menunjukkan ya fi butni ahadikum shadaqatun. Ya, di dalam hubungan badan itu ada sedekah. Ya, kenapa ada pahala sedekah? Karena itu tadi kalau kita lampiaskan kepada yang bukan tempatnya, bukan kepada istri sah kita, apalagi istri orang.
Itu dosa. Ya. Masya Allah, mudahan Allah selamatkan kita semua dari fitnah akhir zaman. Ini fitnah perempuan ini sangat mengerikan ya. Dalam Quran tuh Allah katakan fitnah syaitan, tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaidah syaitan kana dha'ifa, kata Allah. Tipu daya syaitan itu lemah, dhaif, lemah. Tipu daya syaitan. Tapi kalau tipu daya perempuan dalam Quran tuh Allah katakan inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu azim, besar. Makanya kata ulama, tipu daya perempuan ini lebih besar, lebih membahayakan ketimbang tipu daya syaitan. Karena dalilnya dari Quran tadi. Malam Haji Rahim ya, pengajian malam Senin beliau pernah menyampaikan, Masya Allah, ngeri kita. Kata beliau, ini survei untuk daerah Samarinda. Survei untuk daerah Samarinda. Jadi Samarinda ini pernah disurvei. Anak SMP dari 100%, 30% sudah pernah berhubungan badan. Anak SMP 30%. Anak SMA di Samarinda 60% pernah berhubungan badan. Yang kuliah mahasiswa 90% pernah berhubungan badan. Ngeri kita. Ya, tuh yang kuliah tuh survei, pernah orang melakukan survei di Samarinda, daerah kita nih Samarinda. Dari 100%, 90% tuh mahasiswa-mahasiswi mereka pernah berhubungan badan. Belum menikah, berarti apa? Zina. Masya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Ya. Tamu dari Hadramaut Yaman, beliau pernah datang ke Indonesia. Beliau ngasih amalan. Ya. Amalan ini diamalkan supaya anak kita selamat fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman. Termasuk fitnah akhir zaman itu tadi. Ya. Mohon maaf, perzinahan. Nah, kata beliau, ya, tamu dari Hadramaut Tarim, ya, kata beliau, amalkan tuh. Yang bagus bacanya antara ajan dan iqamat. Nah, karena mengambil fadilah, doa antara ajan dan iqamat tidak akan ditolak oleh Allah. Nah, bagus tuh di antara ajan dan iqamat diamalkan ini. Nah, kalau sempat ya kita baca, kalau nggak sempat kita baca setelah sholat. Apa doanya? Yang barusan maghrib tadi kita baca. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wa iyyahum li ta'atika. Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah kami ya Allah, fi auladina wa dzurriyyatina, di dalam anak-anak kami dan juga zuriat keturunan kami. Berkahi ya Allah. Wahfazhum wala tadurrahum, jaga mereka ya Allah, anak zuriat kami tolong dijaga, wala tadurrahum, jangan berikan mudarat kepada mereka. Wafiqna wa ihum li ta'atika, ya, dan berikan taufik kepada kami dan kepada anak zuriat turunan kami untuk melakukan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Warzuqna birrahum, dan berikanlah rezeki kepada kami berupa kebaktian mereka kepada kami. Nah, jadikan mereka anak yang berbakti kepada kami. Ya, doanya sampai di situ yang diajarkan oleh Habib itu. Kalau saya tambah. Ya, Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum. Doa yang beliau ajarkan sampai di situ. Kalau saya tambah wajalhum qurratain lana wa li nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikut imdad ngurus kumpul. Tambahannya itu. Ya. Waj'alhum, dan jadikan ya Allah anak zuriat keturunan kami itu qurratain, penyejuk hati ya Allah, lana, bagi kami, wali nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan penyejuk hati bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan tuh anak zuriat keturunan kami anak zuriat yang soleh-solehah, yang menyenangkan hati kami dan menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu doa beliau ijazahkan, ya, beliau ajarkan, amalkan kan, supaya anak-anak kita ini selamat dari fitnah hari zaman. Oh, ngeri, tadi surveinya. Ini Samarinda loh, Samarinda. Oh, mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya ya. Masya Allah. Itu tadi tuh fitnah. Makanya kata Nabi, tidak ada fitnah yang paling besar bagi laki-laki setelah peninggalku melainkan perempuan. Ya. Maka dalam hadis itu kata Nabi, innal mar'ah
tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Perempuan itu dia datang dalam wujud syaitan, dia pergi juga dalam bentuk wujud syaitan. Itu perempuan tuh. Karena ketika kita melihat perempuan ajnabiyah, perempuan yang tidak halal bagi kita, ya, yang bukan istri kita, perempuan lain, itu syaitan bermain di situ. Syaitan bermain di situ. Makanya kata Nabi, perempuan ini datangnya rupa syaitan, perginya pun dalam rupa syaitan. Karena syaitan bisa memasukkan tipu dayanya di sana. Maka kata Nabi, Fa'idha absara ahadukum imra'atan, apabila kalian melihat salah seorang kalian melihat perempuan lain, ya, falyati ahlahu, maka hendaknya dia mendatangi istrinya. Datangi istri. Ini pesan Nabi nih. Kalau kita tuh melihat perempuan lain tergoda dan perempuan lain, falyati ahlahu, pulang, datangi istri, kata Nabi. Fa inna dzalika raddu ma fi nafsih, karena yang demikian bisa menolak gejolak syahwat yang ada di dalam dirinya. Nah itu makanya kata Imam Ali karramallahu wajhah, ya kalau nggak salah, kata beliau, ketika kalian melihat perempuan lain timbul syahwat, pulang, datangi istri kalian. Kenapa? Karena apa yang ada di perempuan tersebut juga ada di dalam istri kalian. Yang ada di diri perempuan tuh juga ada di dalam diri istri kalian. Mohon maaf, tuh perempuan punya payudara, istri kita pun punya payudara. Mohon maaf. Perempuan lain punya kelamin, istri kita juga punya kelamin. Makanya kata Sayyidina Ali, ketika kita melihat perempuan lain timbul pikiran yang enggak karuan, pulang. Kenapa? Karena yang dimiliki perempuan itu juga dimiliki oleh istri kita. Ah ini, ya. Jadi perempuan bantu suaminya, dikasih. Sodakoh, pahala sodakoh. Ya, jadi dalam berhubungan sodakoh suami untuk istri, sodakoh istri untuk suami. Jadi istri jangan, kalau memang nggak ada halangan, nggak haid, nggak ada keluhan apa-apa, nggak sakit, layani suami. Itu dalam hadis itu kata Nabi, iza da'ar rajul imratahu 'alal firasy, apabila tuh laki-laki seorang suami memanggil istrinya untuk datang ke ranjang karena ingin berhubungan ingin bersetubuh nih, suaminya minta jatah, tapi fa'abat antajiah, perempuan ini enggan, nggak mau mendatangi panggilan suaminya, nggak mau memberi jatah kepada suaminya, nggak mau. Maka apa? La'anat hal malaikatu hatta tusbihu, maka perempuan tersebut dalam laknat malaikat sampai subuh. Sepanjang malam sampai subuh tuh wanita yang tidak mau melayani suaminya tanpa uzur, dia nggak haid, dia nggak sakit, dia nggak kecapean, nggak mau melayani suaminya, dia dalam laknat Allah dari laknat malaikat dari malam sampai subuh hari. Itu ya kah? Jadi dilayani suami. Itu ada perempuan. Beliau perempuan ini menjadi waliyah, wali dari kalangan perempuan. Kenapa? Ternyata perempuan ini setiap malam dia menawarkan dirinya kepada suaminya. Dia yang menawarkan diri kepada suaminya. Jadi dia tanya suaminya, wahai suamiku, apakah engkau punya hajat kepadaku? Mungkin pengen berhubungan dan lain sebagainya. Ya, ditanya oleh perempuan ini. Kalau ada hajatnya pengen berhubungan, dia layani suaminya berhubungan. Tapi kalau kata suaminya enggak, ya, saya malam ini istirahat dulu, enggak ingin berhubungan. Kalau enggak berhubungan, maka perempuan ini sepanjang malam dia sholat, ya, dia sholat sunnah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat dia mendahulukan suaminya, perempuan ini diangkat oleh Allah menjadi walinya. Masya Allah. Tuh, Wan. Itu lain lagi tuh. Itu namanya uzur tuh. Ya kah? Masya Allah. Mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Nah, saya keingatan, makasih pula ulun keingatan. Ya mudahan laki pian Allah angkat penyakitnya. Belum titip salam dan sidin, belum sempat terjemui. Ini tadi Pak Darwis sebelum maghrib. Nah, saya ingat pas ibu mengingatkan, alhamdulillah. Tadi sebelum maghrib Pak Darwis kata beliau sampaikan ke jamaah, tolong sampaikan Al-Fatihah, doa bersama untuk Pak Jamaluddin, ya, suami almarhum Ibu Syamsiah, Pak Jamaluddin bin
Sukaryo kalau nggak salah. Beliau masuk ruang ICU ini saat ini. Beliau berada di ruang ICU. Jadi kata Pak Darwis, tolong nanti ya sampaikan aja minta doa untuk kesembuhan Pak Jamaluddin bin Sukaryo, suami almarhumah Ibu Syamsiah. Mumpung ingat, kita hadiahkan Al-Fatihah dengan niatan ya beliau Pak Jamaluddin bin Sukaryo ya, yang saat ini sedang sakit ICU, dan yang sakit semuanya di antara kita tuh, suaminya ibu tuh ya. Mudahan ya, yang siapapun yang sakit di antara keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka semua, diberikan kesehatan fisihah kamilah, afiah kamilah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita kabul apa yang kita hajatkan ya. Yang tadi minta sampaikan hajat. Pas juga ibu mengingatkan, yang mudahan kita semua orang-orang yang kita kasih, mudahan Allah berikan fisihah kamilah wa afiyah kamilah. Ya. Masya Allah, sampai mana kita tidak ada itu. Kisah kita ada itu. Beda kalau uzur ya. Uzur yang namanya juga uzur. Termasuk uzur ya, istri lagi haid. Jadi suami ini tahu-tahu dirinya, kalau istri haid jangan dihantam-hantam. Haram. Nggak boleh. Itu pernah kejadian di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang suami, seorang laki-laki nggak mau ngakui anak. Kata istrinya, Mas, ini anak kita. Kata si istri nih, kata si perempuan, Mas, ini anak kita. Enggak, kata si suami nih, kata si laki-laki, ini bukan anak kita, ini bukan anak saya. Kamu habis zina sama siapa nih? Saya ini ganteng ya, saya ini putih, kata si laki-laki ini. Kok anak ini hitam? Maka masalah ini sampai ke Sayyidina Umar, dibawa ke Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Kata perempuan, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, ini anaknya suami saya, tapi suami saya nggak mau ngakui ini anaknya. Kata si Sayyidina Umar nanya, kenapa kamu nggak mau ngakui ini anak engkau? Kata laki-laki ini, wahai Sayyidina Umar, engkau lihat sendiri, saya ini ganteng, wahai Sayyidina Umar. Saya putih, tapi anak ini hitam. Ya, ini bukan anak saya. Diam sejenak Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, setelah berpikir sejenak, apakah kau pernah menyetubuhi istri engkau ketika haid? Kata si laki-laki ini, iya wahai Sayyidina Umar. Saya pernah menjima istri saya ketika haid. Nah inilah akibatnya, kata Sayyidina Umar. Karena engkau menyetubuhi istri engkau ketika haid, inilah akibat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Anak engkau jadi jelek rupanya. Yang engkau putih, anak engkau jadi hitam. Nah, jadi hati-hati ya. Selain dapat dosa haram, nggak boleh. Ya, istri lagi haid disetubuhi. Nah, balasannya itu tadi bahaya lah. Ya, anak itu kalaupun dia lahir bisa terganggu kesehatannya, fisik dan lain sebagainya. Ya. Cuman keutamaan umat bagi Nabi Muhammad. Nah, ini berkat Nabi Muhammad. Bedanya kalau umat dahulu istri haid, suami istri nggak boleh satu ranjang, harus pisah tempat tidur. Itu umat dahulu tuh. Istri haid nggak boleh satu ranjang. Jadi kalau haid istri itu satu minggu bisa ranjang sama istri. Itu umat dahulu. Tapi umat bagi Muhammad, kalau haid boleh tetap satu ranjang, asalkan jangan sampai berhubungan badan. Boleh. Mau bermesraan boleh, asal jangan hantam. Itu batas itu tuh. Itu kemuliaan Allah berikan khususiat untuk umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi perempuan perhatikan betul posisinya. Itu pernah dalam satu hadis ya, kata Nabi itu pernah menanya seorang perempuan, Adzatu zaujin anti. Kata Nabi kepada seorang perempuan ini, apakah engkau memiliki suami wahai seorang perempuan? Apakah engkau memiliki suami? Qalat na'am. Kata si perempuan ini, iya wahai Rasulullah, saya memiliki seorang suami. Qala, maka Nabi nanya, fa kaifa anti lahu?
bagaimana tuh posisi engkau di pandangan suami? Ya, apakah suamimu ridho atau enggak? Ya, bagaimana posisi engkau? Maka keadaan engkau terhadap suami itu bagaimana? Qalat, maka dijawab oleh perempuan tersebut, ma aluhu illa ma ajizu anhu. Ya Rasulullah, aku penuhi semua hak suamiku kecuali yang memang aku tidak sanggup untuk melakukannya. Semua hak, ya, semua kebutuhan, keinginan suami itu ku turuti semuanya, ku patuhi semuanya. Kecuali memang yang sesuatu yang memang aku tidak sanggup, wahai Rasulullah. Ya. Maka qala, pesan Nabi nih kepada perempuan tersebut dan untuk seluruh perempuan, ya, pada umumnya, kata Nabi, unzuri aina anti minhu. Nih pesan Nabi. Pandanglah di mana posisi engkau terhadap suami engkau. Apakah suami engkau ridho atau tidak kepada engkau? Kenapa? Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suami engkau adalah surga engkau dan suami engkau itu adalah neraka engkau. Itu perempuan. Jadi suami kalian itu adalah surga bagi kalian dan juga bisa menjadi neraka bagi kalian. Itu. Ya kah? Luar biasa. Apa ini menunjukkan betapa besarnya hak suami. Makanya dalam riwayat itu kata Nabi, andaikan boleh, ya andaikan boleh, cuman nggak boleh. Andaikan boleh manusia sujud kepada manusia, maka akan kuperintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Jadi tenang aja bapak-bapak ya. Malam ini ulun bela buat pian. Tenang aja kita. Masya Allah. Itu tadi itu ya. Jadi berhubungan badan, ada pahala sedekah luar biasa di sana ya. Sedekah suami untuk istri, sedekah istri untuk suami. Pahala ganjaran di sana. Ya, sesuai bab kita. Makanya di antara faedah hadis ini disebutkan ya dalam syarahnya itu di sini menunjukkan hadis ini menunjukkan sa'atu rahmatillahi wa fadlihi. Ya, begitu luasnya rahmat dan juga karunia Allah. Wa tanwa'u abwabul khair, dan menunjukkan begitu banyaknya pintu-pintu kebaikan. Ya. Nah ini hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat karunia Allah dan menunjukkan begitu banyaknya pintu-pintu kebaikan. Gak mampu sedekah dan harta, banyak untuk melakukan sedekah. Ya. Apa yang amalan yang kita lemah tidak mampu, masih banyak amalan yang lain yang mampu untuk kita kerjakan. Ketika kita tidak mampu melakukan satu amalan karena memang keuzuran kita, maka berpindah dan amal yang lain. Jangan diam. Itu ya. Masya Allah. Ya. Dalam hadis itu, ya, orang miskin, dalam riwayat itu orang miskin itu 500 tahun lebih dahulu masuk surga ketimbang orang yang kaya. Cuman ada kisah, ada cerita orang kaya lebih dulu masuk surga ketimbang orang alim, ketimbang ahli ibadah dan ketimbang orang miskin. Jadi orang alim, orang ahli ibadah dan orang miskin ini sudah dipersilahkan masuk surga. Tapi ketika mereka berada di depan pintu surga, tinggal masuk, mereka berhenti. Kata si orang alim, wahai Allah, saya bisa jadi alim berkat bantuan orang kaya itu. Dia yang memberikan beasiswa kepada saya bisa sekolah, masuk pondok pesantren. Dia yang belikan kitabnya, dia yang belikan peralatan sekolahnya, beliau yang menjamin biaya semua biaya sekolahnya, sehingga saya bisa jadi alim. Saya alim berkat si orang kaya itu. Maka wahai Allah, kata si orang alim ini, saya nggak mau masuk surga duluan sebelum kau masukkan orang kaya itu duluan masuk ke dalam surga. Itu pun orang yang ahli ibadah. Ketika dia mau masuk surga, dia ingat, wahai Allah, ini saya nikmat ibadah berkat si orang kaya itu. Dia yang nyumbang AC-nya, jadi sejuk di dalam masjid. Dia yang nyumbang karpetnya, jadi enak di dalam sujud. Bahkan pakaian gamis saya ini dia yang kasih, surban saya dia yang kasih, tasbih saya dia yang kasih. Maka kata si ahli ibadah, wahai Allah, saya nggak mau masuk surga duluan sebelum kau masukkan orang kaya ini duluan masuk dalam surga. Maka orang miskin pun sama. Ketika tinggal masuk surga,
surga, nggak mau masuk surga. Wahai Allah, saya dulu miskin di dunia, tapi orang kaya itu yang sering bantu saya, ngasih saya makan, memberi santunan kepada saya. Dia yang sering nolong saya. Maka saya nggak mau masuk surga sebelum orang kaya ini yang duluan masuk dalam surga. Maka berkat aduan 3 orang ini, orang alim, ahli ibadah, dan juga si miskin, orang kaya ini duluan masuk surga ketimbang 3 golongan ini. Siapa tuh? Orang kaya yang dermawan. Nah, makanya orang dermawan sepaling baik amalannya itu dengan hartanya. Kalau kita yang miskin, kita yang nggak punya kurang harta, itu zikir, ya, zikir. Nah, makanya di sini tuh disuruh Nabi untuk baca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, itu semua sedekah. Sebagaimana sedekahnya orang-orang kaya. Orang kaya dengan harta, kita dengan zikir. Jangan kita situ, mohon maaf, sudah miskin dunia, miskin akhirat. Dah miskin gak mau sholat, dah miskin gak mau zikir, dah miskin gak mau ngaji. Inilah kata ulama, husnul dunya wal akhirah. Orang yang merugi dunia dan akhirat. Sudah miskin dunia, miskin akhirat. Maka kalau kita memang miskin dunia, minimal jangan sampai miskin akhirat. Mohon maaf lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, semua dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hidup beriman Islam, mudah-mudahan Allah wafatkan pula kita semua dalam keadaan iman Islam yang sempurna dan husnul khatimah ala haziniyah wal kulli salih min qabul bisri nabi wa ali nabi basir suratul fatihah.